Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fahri dari Universitas Unisbank Semarang dengan nomor NIM 1805520203 dari kelas D1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas presentasi video ujian akhir semester mata kuliah audit bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu dan tidak terkurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU-PPT di bank. Universitas Tigubank Unisbank Semarang eksis sejak tahun 1968. Semua program studi terakreditasi. Universitas Tigubank Unisbank Semarang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah. Merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Saat ini, Unisbank mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan Prodi S1 Manajemen, S1 Akuntansi terakreditasi A, D3 Keuangan Perbankan. Universitas Tigubank Unisbank Semarang memiliki 2 kampus, yaitu Kampus Mugas dan Kampus Kendeng. Untuk alamatnya di Kampus Mugas berada di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Sedangkan untuk alamat Kampus Kendeng berada di Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Semarang. Untuk fasilitas kampus memiliki lahan parkir yang cukup luas, memiliki lab komputer, perpustakaan, masjid, aula yang luas yang biasa digunakan untuk pertemuan, seminar, dan masih banyak lagi. Untuk website resmi Unisbank yaitu www.unisbank.ac.id. Oke, beberapa menit ke depan saya akan membahas beberapa cakupan materi penting, yaitu yang pertama ada pengertian atau definisi dari A. Pencucian uang dan B. Pendanaan terorisme. Yang kedua ada tahapan pencucian uang. Yang ketiga ada alasan bank menerapkan program APU-PPT. Yang keempat ada Know Your Customer Principle. Yang kelima ada pilar program APU-PPT yang meliputi A. Pengendalian anggaran, B. Kebijakan dan prosedur. Oke, masuk ke materi. Yang pertama ada pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahapan pencucian uang. Terdapat 3 tahap dalam tindakan pencucian uang. Ketiga proses tersebut meliputi yang pertama, penempatan
atau placement. Proses yang pertama adalah placement atau penempatan. Proses ini merupakan upaya untuk menempatkan suatu dana atau aset yang didapatkan dari sebuah kegiatan tindak kriminal menuju sistem keuangan. Sistem keuangan ini bisa berupa penempatan uang pada bank, memberikan sejumlah biaya pada suatu usaha. Kemudian kegiatan tersebut dibuat seolah-olah sah, seperti halnya memberikan kredit maupun pembiayaan dengan menjadikan kas sebagai kredit. Contoh dari proses penempatan pada tindakan money laundering adalah membeli barang dengan harga yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Yang kedua ada transfer atau layering. Setelah melalui proses pertama, yakni penempatan, oknum pencucian uang biasanya akan melakukan proses transfer atau layering. Proses ini sendiri dilakukan dengan cara memisahkan dana hasil pencucian uang dari sumbernya. Proses kedua ini bisa dilakukan dengan sejumlah tahap transaksi finansial guna menyembunyikan maupun menyamarkan asal-muasal dana atau aset tersebut. Dalam kegiatan layering ini, pelaku akan melakukan proses pemindahan aset atau dana dari suatu rekening maupun lokasi sebagai hasil dari placement menuju tempat lain. Hal ini bisa dilakukan melalui sekumpulan transaksi yang bisa dibilang kompleks dan dibuat dengan tujuan untuk menyamarkan serta menghilangkan jejak dari sumber dana yang digelapkan tersebut. Contoh dari praktek proses layering ini adalah melakukan transfer dana dari satu bank menuju bank lain di wilayah atau negara berbeda. Proses transfer ini juga bisa dilakukan dengan memindahkan dana lintas batas negara menggunakan jaringan aktivitas usaha sah ataupun shell company atau perusahaan cangkang. Yang ketiga, menggunakan harta kekayaan atau integration. Proses yang terakhir dari tindakan pencucian uang adalah integration. Proses integrasi atau menggunakan harta kekayaan merupakan upaya untuk menggunakan aset atau dana yang telah terlihat sah dari tindakan pencucian uang tersebut. Penggunaan harta kekayaan tersebut bisa dengan cara menikmatinya secara langsung, melakukan investasi di banyak instrumen, dan bentuk kekayaan materi ataupun keuangan. Selain itu, proses integration ini juga bisa dilakukan oleh pelaku money laundering dengan menggunakan dana yang didapatkan untuk membiayai berbagai kegiatan usaha yang sah. Pelaku juga bisa memberikan dana pada kegiatan tindak kriminal lainnya yang sekiranya sulit dideteksi. Pada umumnya, pelaku tidak banyak mempertimbangkan hasil atau dana yang akan didapatkannya. Oknum money laundering juga seringkali menganggap remeh besaran biaya yang harus dikucurkan agar niat buruknya berhasil dilakukan dan menghilangkan jejak sumber kekayaan yang didapatkannya tersebut. Sebab tujuan pencucian uang adalah untuk menggelapkan atau menghilangkan jejak atau sumber uang. Dengan begitu, hasil dari kegiatan kejahatan tersebut bisa dinikmati oleh pelaku dan digunakan dengan suka hati tanpa takut ada pihak yang mengetahui. Kemudian ada hukum pencucian uang di Indonesia. Hasil tindak pidana pencucian uang pasal 2 UU RI nomor 8 tahun 2010. Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam 3 tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Pasal 3 UU RI nomor 8 tahun 2010. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang, namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 5 UU RI nomor 8 tahun 2010. Yang ketiga, dalam pasal 4 UU RI nomor 8 tahun 2010 dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun dengan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Yang pertama, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana A. Korupsi, B. Penyuapan, C. Narkotika, D. Psikotropika, E. Penyelundupan tenaga kerja, F. Penyelundupan migran, G. Di bidang perbankan, H. Di bidang pasar modal, I. Di bidang perasuransian, J. Kepabeanan, K. Cuka, L. Perdagangan orang, M. Perdagangan senjata gelap, N. Terorisme, U. Penculikan, P. Pencurian, Q. Penggelapan, R. Penipuan, S. Pemalsuan uang, T. Perjudian, U. Prostitusi, P. Di bidang perpajakan, W. Di bidang kehutanan, X. Di bidang lingkungan hidup, Y. Di bidang kelautan dan perikanan, atau Z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Yang kedua, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. Oke, kemudian ada pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme adalah A. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Atau transaksi yang B. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Oke, selanjutnya, dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang terwujud maupun yang tidak terwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bangkrut, dan surat pengakuan utang. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyedia jasa keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun non-formal. Pengguna jasa keuangan adalah pihak yang menggunakan jasa PJK. Lembaga pengawas dan pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan atau pengenaan sanksi terhadap PJK. Personel pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada A. tulisan suara atau gambar, B.
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, dan huruf, dan yang C, huruf, tanda, angka, simbol, atau profesi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Undang-undang ini berlaku terhadap A. Setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan atau B. Dana yang terkait dengan pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila A. dilakukan oleh warga negara Indonesia, B. terkait dengan tindak pidana terorisme terhadap warga negara Indonesia, yang C. terkait dengan tindak pidana terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia. D. terkait dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. E. terkait dengan tindak pidana terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia. Yang F. terkait dengan tindak pidana terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan, atau yang G. dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi dan atau permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan. Yang pertama, dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personel pengendali korporasi. Yang kedua,
Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tidak pidana pendanaan terorisme A. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi. Yang B. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Yang C. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam korporasi. Atau yang D. Dilakukan oleh personel pengendali korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Yang ketiga, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan atau personel pengendali korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Yang B. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa denda paling banyak ada sampai 100 miliar rupiah. Yang kelima, selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, terhadap korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa A. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi. Yang B. Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Yang C. Pembubaran korporasi. Yang D. Perampasan aset korporasi untuk negara. Yang E. Pengambil-alihan korporasi oleh negara. Yang F. Pengumuman putusan pengadilan. Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi dan atau personel pengendali korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Yang ketujuh, dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui A. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan. B. Pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK. C. Pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya. Dan pengawasan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia. Oke, kemudian ada alasan bank menerapkan program APO PPT. Lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya, untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat diacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Seiring perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh penyedia jasa keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia
wajib menerapkan program APO dan PPT secara optimal dan efektif. Penerapan program APO dan PPT tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin akan timbul. Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas sistem pembayaran melalui penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana visi 4 Blueprint SPI 2025, yakni SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML/CFT, kewajiban keterbukaan data atau informasi atau bisnis publik, dan penerapan regex dan subtex dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan. Framework APO PPT dibangun untuk mendukung pencapaian visi SPI 2025 serta mencegah aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang menimbulkan berbagai risiko, antara lain: pertama, mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Yang kedua, mengurangi kredibilitas Indonesia di mata internasional. Yang ketiga, meningkatkan risiko investasi. Yang keempat, pendanaan tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara. Adapun capaian akhir dari implementasi APO PPT pada SPI adalah sebagai berikut. Yang pertama, integritas sistem keuangan Indonesia mendukung stabilitas perekonomian. Yang kedua, kredibilitas dan reputasi Indonesia meningkat di mata internasional dengan kepatuhan terhadap standar internasional. Yang ketiga, integritas sistem keuangan Indonesia mendukung iklim investasi. Yang keempat, aksi teror dapat dimitigasi melalui pencegahan pendanaan terorisme. Kebijakan APO PPT sebagai lembaga pengawas dan pengatur atau LPP, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pedoman terkait APO PPT. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau selanjutnya disebut BPI atau APO PPT. Ketentuan dalam PBI APO PPT ini berlaku sejak September 2017 dan bagi PJSP selain bank serta penyelenggara KUPFA bukan bank. Dalam PBI tersebut telah diatur kewajiban penerapan APO PPT oleh penyelenggara KUPFA bukan bank dan PJSP selain bank yang meliputi: pertama, tugas dan tanggung jawab direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Yang kedua, kebijakan dan prosedur tertulis. Yang ketiga, proses manajemen resiko. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Dan yang kelima, ada sistem pengendalian internal. Dalam PBI APO PPT, BI mengadopsi berbagai ketentuan, antara lain: yang pertama, FATF 40 Recommendation. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme atau UU TPPT. Kemudian ada Know Your Customer Principle. Know Your Customer Principle merupakan realisasi prinsip kehati-hatian. Hikmahanto Juwana dalam Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional menyampaikan
bahwa industri perbankan memiliki sifat khusus yang dapat terlihat dari dua hal, yaitu perbankan merupakan salah satu subsistem industri jasa keuangan dan perbankan juga sebagai suatu industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Salah satu cara perbankan dalam menjalankan bisnis adalah dengan menghimpun dana masyarakat sebagai nasabahnya, sehingga bank merupakan lembaga yang bertumpu pada dana masyarakat, serta bank juga mempunyai beban mengenai kepercayaan masyarakat terhadap cara pengolahan dana agar tidak menyebabkan kerugian pada masyarakat. Akibatnya, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pengelolaan bisnisnya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, penyimpan dana, dan terciptanya perbankan yang sehat. Sebagai salah satu realisasi prinsip kehati-hatian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan UU Perbankan mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah atau prinsip Know Your Customer atau KYC. KYC merupakan suatu prinsip yang dianut di bidang perbankan untuk mengenal lebih dalam mengenai nasabah bank tersebut. KYC diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle. Pada pasal 1 angka 2 peraturan ini, KYC didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Salah satu penerapan KYC adalah dengan melakukan identifikasi terhadap nasabah. Proses identifikasi nasabah sebagai salah satu penerapan prinsip KYC dilakukan terhadap dua objek, yaitu kepada nasabah secara personil atau perorangan nasabah, dan kepada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nasabah. Selain itu, bank juga wajib melakukan monitoring terhadap rekening nasabah yang meliputi monitoring outgoing maupun incoming pada setiap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Lebih dari itu, prinsip KYC juga perlu didayagunakan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan, khususnya yang menyangkut perbankan. Sebagai sarana TPPU, pada dasarnya, prinsip KYC ini merupakan rekomendasi dari The Financial Action Task Force on Money Laundering oleh kelompok 7 negara atau G7 yang dikemukakan pada saat G7 Summit di Perancis tahun 1989. Rekomendasi ini dilakukan FATF karena memang salah satu peran FATF adalah untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlakukan dalam kerangka rekomendasi tindakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, hal ini diatur dalam UU TPPU bahwa bank sebagai salah satu pihak pelopor, khususnya sebagai penyedia jasa keuangan, dan nasabah disebut sebagai pengguna jasa, sehingga prinsip mengenali nasabah atau KYC dalam UU TPPU ini digunakan terminologi prinsip mengenali pengguna jasa atau PMTJ. Mengenai PMTJ diatur secara khusus pada bagian kedua bab 4 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, bahwa PMTJ seminimal mungkin dilakukan dengan mengidentifikasi pengguna jasa, memverifikasi pengguna jasa, dan memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa. Serta apabila bank menemukan adanya transaksi yang mencurigakan, bank dapat menunjuk petugas khusus untuk bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya manajemen risiko sebagai bentuk penerapan KYC dalam pencegahan TPPU. Adapun kewajiban bagi bank dan kewajiban bagi nasabah atau calon nasabah sebagai berikut. Kewajiban bagi bank meliputi menerapkan prinsip KYC dengan meminta data nasabah secara lengkap, termasuk sumber dan tujuan penggunaan dana, memonitor rekening dan transaksi nasabah,
mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan, melaporkan kepada PPATK semua transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dengan jumlah 500 juta atau lebih. Kewajiban bagi nasabah atau calon nasabah yaitu memberikan data secara lengkap dan akurat, termasuk sumber dan tujuan penggunaan dana, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Mengenai keterkaitannya dengan TPPU, yaitu terlebih pada transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah atau calon nasabah, bahwa TPPU menekankan pada adanya tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, karena pada faktanya uang atau harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana, sehingga motif-motif yang digunakan dapat saja dengan memanfaatkan jasa perbankan. Maka prinsip KYC perlu diterapkan untuk mengulik informasi mengenai nasabah atau calon nasabah tersebut, terlebih mengenai asal dan tujuan penggunaan dana, serta untuk menelusuri perputaran uang yang akan dicuci si pelaku atau yang juga merupakan nasabah dari suatu bank dengan memanfaatkan bank tersebut. Selain itu, jika pada suatu saat ditemukan bahwa nasabah dari suatu bank terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka dengan data yang pernah bank dapatkan pada saat menerapkan prinsip KYC itu dapat digunakan dalam proses penegakan hukum TPU. Kewajiban dari bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah ini dituangkan dalam kebijakan bank. Kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan penerimaan nasabah. Yang kedua, kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. Yang keempat, kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Kebijakan identifikasi nasabah dilakukan oleh bank dengan nasabahnya sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, dilakukan baik terhadap nasabah secara personil, juga terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nasabah yang dimaksud. Demikian pula apabila jasa yang digunakan oleh nasabah secara elektronik, bank tetap diwajibkan melakukan pertemuan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Kebijakan identifikasi ini tidak sebatas hanya pada mengenal nasabah semata, akan tetapi juga harus dilakukan monitoring terhadap rekening nasabah. Monitoring ini dapat menyangkut outgoing maupun incoming dalam setiap kegiatan transaksinya. Namun, demikian sering kita dapati, kewajiban ini tidak dijalankan dengan semestinya. Misalnya, dalam penawaran pembuatan kartu kredit, bahkan beberapa institusi perbankan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan penawarannya. Selain itu juga, kebenaran identitas dari nasabah tidak dilakukan pengecekan ulang kepada pejabat atau pemerintah setempat. Kemudian ada pengendalian intern, melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT melalui metode-metode sebagai berikut. A. Dalam negeri, cabang dan unit kerja, melakukan penilaian terhadap cabang dan unit kerja lain terkait di kantor pusat, melanjutkan program AML rating sebagai salah satu metode pemantauan pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT oleh cabang, meliputi pemantauan prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah, dan kewajiban pelatihan karyawan. Melakukan koordinasi dengan cabang-cabang dan unit kerja bisnis yang menjadi auditi dalam rangka mempersiapkan aspek-aspek yang menjadi indeks pemeriksaan dan menentukan rencana tindak lanjut terhadap temuan audit yang terkait dengan program APU dan PPT. Melakukan supervisi dan pemantauan aktivitas penerapan program APU dan PPT pada grup konglomerasi. Yang B ada luar negeri,
melakukan pemantauan aktivitas penerapan program APU dan PPT dalam bentuk laporan rutin bulanan yang diberikan cabang luar negeri. Kemudian ada kebijakan dan prosedur. Mengembangkan kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari regulator OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan best practice antara lain: A. Menerbitkan beberapa ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan program APU dan PPT. Yang B. Melakukan review dan memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan kebijakan program APU dan PPT. Dan C atau yang terakhir, memberikan rekomendasi dan masukan sebagai tindak lanjut atas grup discussion ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kantor cabang atau unit kerja, baik mengenai penerapan prosedur program APU dan PPT maupun terkait penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan nantikan video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.